Oke, suaraku kedengeran nggak ya? Halo, kedengeran? Oke. Cuma agak kecil gitu, Riz. Bisa. Oh, kalau sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Oke. Ya, shalom teman-teman. Selamat datang di Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Bersyukur banget setiap minggunya kita boleh bertemu, berkumpul, bersekutu, dan beribadah bersama dengan teman-teman dari kampus yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk sharing salah satu hal. Nah, gimana cara sharingnya? Nanti kita akan ketik hal yang kita sharingin itu di chat Zoom. Terus apa yang bakalan kita sharingin? Sekarang aku mau minta kita semua untuk coba sama-sama pikirin. Kira-kira warna apa sih yang mendeskripsikan keadaan kita sepanjang hari ini? Atau mungkin sepanjang minggu ini. Nah, entah itu keadaan di pelayanan secara struktural, di studi, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, teman-teman bisa jelasin kenapa pilih warna itu. Contohnya nih ya, milih warna hitam karena keadaanku sepanjang hari ini nggak baik-baik aja, atau sepanjang minggu ini pelayanannya lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak bisa berelasi dengan orang-orang, dan sebagainya. Teman-teman bisa coba pikirin warna apa yang mendeskripsikan keadaan teman-teman, terus nanti coba dijelasin. Mungkin aku kasih waktu sekitar 3 menit ya, untuk pikirin sekaligus diketik di Zoom chat. Oke, sambil teman-teman mikir dan ngetik ya, aku mungkin cerita kondisiku, warna yang aku pilih. Kalau aku sendiri, warna yang aku pilih itu warna merah. Kenapa? Karena rasanya lagi semangat gitu. Kan merah tuh, aku mikirnya merah tuh berapi-api gitu. Jadi ya lagi semangat, lagi berapi-api, lagi menikmati Allah, terus rasanya semangat gitu buat kerjaan studi dan pelayanan. Nah, itu kira-kira ceritaku. Kalau teman-teman mungkin aku coba baca ya. Aku warna merah tua karena lagi semangat tapi capek. Warna merah karena udah mulai sibuk. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana nih? Aku warna abu-abu, soalnya campur aduk gitu, hitam putih, aka senang dan sedih. Oke. Ada lagi yang mau cerita. Warnanya dari tadi mirip-mirip ya, merah, abu-abu, karena lagi dihadapin dengan hal-hal yang belum jelas. Warna biru karena lagi merasa tenang dan damai. Oke. Kalau sekarang, maaf, suaraku kedengeran nggak ya? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mau men-sharingkan kondisinya. Ya kalau dilihat dari kondisi teman-teman tadi, ya mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang lagi semangat, ada yang lagi capek, dan lain sebagainya. Tapi kiranya dengan coba merenungkan dan melihat kondisi kita sendiri dan juga kondisi teman lainnya, kita bisa mencoba untuk menyadari bahwa di segala kondisi kita tetap butuh Allah dan mau menceritakannya juga kepada Allah.
Saat ini, mari kita mengambil sikap teduh. Masih dengan sikap berdoa, mari kita semua menyatakan segala kondisi yang sedang kita alami saat ini kepada Tuhan dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul, untuk bersekutu dan juga beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah adanya keterbatasan ini, tetapi Tuhan masih berikan anugerah bagi kami untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dan juga bersekutu dengan teman-teman kami yang lainnya. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan kondisi hati dan pikiran yang mungkin sedang berbeda-beda ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, Tuhan Allah kami, untuk boleh memampukan kami untuk bisa fokus pada ibadah hari ini, mendengarkan suara Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui setiap lagu pujian yang akan kami nyanyikan. Kami juga mau memohon ampun ya Tuhan apabila sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan juga yang menyucikan dan menguduskan kami, Tuhan yang menolong kami agar terus hidup yang makin serupa dengan Kristus. Kami mau menyerahkan ya Tuhan rangkaian ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan Allah hadir dalam ibadah ini. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan sikap yang sujud di hadapan-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Be Still for the Presence of the Lord. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with
Kepada Feby dari Esa Unggul dipersilakan untuk sharing kampus. Iya, shalom teman-teman semua. Salam kenal ya karena aku baru pertama kali bergabung di sini. Puji Tuhan, aku bisa bergabung di sini. Bersyukur bisa kenal kakak-kakak semua ya. Mungkin sharing singkat aja. Puji Tuhan karena di Esa Unggul kan kita punya persekutuan namanya Oikumene Ministry of God atau kita bisa panggilnya OMG. Puji Tuhan selama kegiatan online ini persekutuan OMG berjalan dengan baik. Ada persekutuan doa, lalu ada juga ibadah setiap hari Jumat, Friday Fellowship. Juga selain itu juga kita sedang berdoa terus untuk kegiatan OMG ya supaya dapat berjalan dengan baik kayak gitu. Dan puji Tuhannya kita juga terus sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berdoa untuk OMG juga untuk regenerasi pengurus yang baru. Mungkin itu saja sharing singkat dari aku. Oke, terima kasih Feby untuk sharingnya. Kepada pelayan doa syafaat dipersilakan. Teman-teman, aku akan juga masyarakat. Mari kita bukan hati. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh memberikan kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur buat kasih dan keberkahan Tuhan, sehingga kami boleh ada berkumpul bersama-sama di DSM saja pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa buat teman kami di PMK OMG Esa Unggul. Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kegiatan Jumat, buat kebutuhan doa yang boleh berpimpin di sepanjang kita kuliah online ini Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memimpin setiap pengurus, setiap jemaat yang mengikuti PB kita Jumat, sehingga Tuhan Yesus memberikan mereka hikmat dan juga melalui PJ yang boleh terus diadakan oleh OMG Esa Unggul, terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan terus semangat menjalani keadaan ini. Kami juga berdoa buat proses regenerasi yang mungkin saat ini masih dalam proses di OMG Esa Unggul. Kemudian juga hikmat pada setiap kami melihat siapa yang boleh panggil di dapat menyerahkan OMG Esa Unggul ke baik setiap orang di dalamnya maupun juga pribadi. Tak lupa kami juga ingin memberikan doa kami kepada bangsa dan negara kami, terkhusus buat pandemi yang masih terus menjadi fokus negara Indonesia ini Bapak. Ketika kami melihat bahwa mutasi virus corona sudah ada di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia, dari 117 Tuhan, kami turut sedih mendengar kabar ini Bapak. Kami berdoa, kami semua berdoa agar kiranya virus ini boleh cepat selesai, mutasi ini boleh berhenti, dan juga tidak ada lagi orang-orang yang terkena dampak atau virus mutasi dari virus corona ini Tuhan. Meskipun kami tahu ada harapan ketika kami melihat vaksinasi terus boleh dilakukan hingga saat ini Bapak, ajarkan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan selagi terus berusaha menerapkan setiap protokol kesehatan yang harus kami lakukan Bapak. Terus
tuntun kami, kalau mungkin kami juga akan mendapatkan vaksinasi, entah mungkin di bulan ini atau bulan-bulan berikutnya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya proses vaksinasi boleh dilakukan secara merata, Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin negara kami, baik yang paling tinggi dan paling rendah, Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan kepada mereka agar kiranya mereka boleh mengatur negara kami, sehingga kami juga boleh terus sejahtera di negara kami Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap pribadi yang ada di dalam Zoom meeting ini atau mungkin teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami. Berdoa buat kuliah online kami yang entah mungkin sudah masuk ke semester baru atau mungkin yang belum memulai semester baru. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami agar kami terus berkhidmat dan semangat dalam melakukan perkuliahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa bersyukur kami di dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Oke, terima kasih Kevin. Kepada pelayan pewarta dipersilakan. Oke, shalom teman-teman. Jadi pelayan kita hari ini dilayani oleh pembicara KSI, MC ada Eva dari Farmasi UI 2018, pemusik ada Jonathan dari FTUI 2018, singer ada Tonai dari FKM UI 2018, penduduk syafaat ada Kevin dari Ukrida 2018, dan Asyar atau pewarta ada Jeffrey dari PNJ 2018. Untuk pelayanan mereka, mari kita ucapkan terima kasih dan kita beri apresiasi. Dan jangan lupa ingin mengajak teman-teman juga untuk hadir di setiap Bible Study PMKJ. Jadi ini ada jadwal-jadwal per bulan Bible Study PMKJ. Jadi teman-teman bisa ingat kapan tanggal-tanggalnya, jadi bisa persiapin untuk datang ke ibadahnya. Dan ini juga ada biasa agenda tiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 ada, yaitu Creative Bible Study. Jadi di mana teman-teman akan belajar bagaimana cara menyediakan Bible Study yang baik atau mungkin yang kreatif untuk bisa teman-teman pakai di persekutuan teman-teman, di ibadah teman-teman, dan juga mungkin di ibadah eksposisi teman-teman yang ada di PMK teman-teman. Jadi disarankan untuk wajib banget ingin buat teman-teman yang mungkin sekiranya ingin mengetahui gimana cara menyediakan yang kreatif untuk kedepannya akan teman-teman pakai di PMK teman-teman masing-masing. Oke, bisa next. Oke, di sini juga ada teman-teman juga bisa menyaksikan mungkin rekaman-rekaman dan juga mungkin ibarat topikal dan juga bengkel musik online yang mungkin teman-teman belum sempat lihat di hari Sabtu lalu, bisa akses di link channel Perkantas Jakarta. Jadi kita udah banyak di sini rekaman-rekaman yang lalu, terlebih khusus di bengkel musik online yang Sabtu lalu ya, di mana kita udah bahas bagaimana cara menikmati pujian yang baik. Jadi sudahkah kita memaknainya? Mungkin ketika kita mengambil lagu, lalu kita masukkan ke ibadah, sudahkah kita memaknai lagu itu dengan baik? Atau mungkin hanya menyanyikannya dengan formalitas. Jadi teman-teman bisa wajib banget untuk lihat kembali lagi bengkel musik online kita kemarin, dan juga ibadah topikal. Ya, dan juga ada link tree di bio PMKJ. Mungkin teman-teman bisa akses untuk melihat, untuk melihat bulletin Nehemia, materi pemuridan online, dan juga rekaman Bible Study minggu lalu. Ada juga untuk mengakses ke link Zoom ini juga bisa melalui link tree yang ada di bio PMKJ. Jadi teman-teman silakan kunjungi. Oke, sekian warta pada hari ini. Kepada Eris, kupersilakan. Oke, terima kasih Jeffrey atas warta yang udah disampaikan. Ya, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus, atau dalam bahasa Inggrisnya Turn Your Eyes Upon Jesus. Nah, sekarang aku akan ceritakan sedikit latar belakang dari lagu ini. Jadi ada seorang bernama Helen Lemmel. Dia adalah putri seorang hamba Tuhan yang dididik untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan.
Nah, ketika dewasa, si Helen ini mengembangkan talentanya dalam bidang musik untuk memperlengkapi pelayanannya di Amerika. Nah, setelah dia sudah hidup berkeluarga, dia tuh diceraikan oleh suaminya karena matanya buta. Namun di dalam kesulitan yang begitu besar itu, di dalam pergumulan-pergumulannya itu, dia nggak mengurungkan niatnya untuk terus melayani Tuhan. Walaupun dengan hati yang hancur dan mata yang buta, Helen terus melanjutkan pelayanan musiknya dan menciptakan banyak himne. Nah, tidak beberapa lama setelah itu, dia memperoleh traktat dari seorang misionaris. Dan di dalam traktatnya itu tercatat, sehingga palingkanlah matamu kepada dia, pandanglah penuh wajahnya, dan Anda akan menemukan bahwa segala hal duniawi akan menjadi meredup dengan ajaib. Nah, kemudian Helen tersadar bahwa hal ini adalah jawaban doanya. Menjadi seorang yang buta dan hancur hatinya, ia sadar bagaimana seharusnya ia menambatkan mata dan hatinya kepada Tuhan. Saat ini, sedang lelah dan susahkah jiwamu? Apakah kamu sedang bergumul dengan keadaan pelayanan, studi, keluarga, atau hal-hal yang lainnya? Berpalinglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus. Dipersilakan. Ya, selamat sore teman. Apakah suara saya bisa kedengaran? Sore Kak, terdengar Kak. Oke. Izinkan saya untuk share screen ya sebelum kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkaulah yang boleh menarik kami untuk boleh duduk diam dan menikmati kehadiran-Mu di dalam Bible Study PMKJ pada sore hari ini. Di tengah-tengah kesibukan perkuliahan maupun pelayanan yang kami kerjakan saat ini, sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk boleh duduk tenang di hadapan Tuhan. Dan ketika kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan, biarlah diri kami mau menikmati Tuhan hadir, menyapa kami, bahkan boleh memberikan pembaharuan atas hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari, boleh kami refleksikan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan pelayanan dan keseharian kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi sesuatu yang terintegrasi dalam hidup kami. Bahkan boleh mentransformasi hidup kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, di dalam
segala berbagai kondisi yang kami alami, biarlah kami boleh mengalami kehadiran Tuhan yang boleh menyegarkan dan menguatkan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Selamat sore teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di Bible Study PMKJ pada hari ini. Sudah sekian lama rasanya tidak pernah melayani kembali. Dulu melayani di PMKJ Barat kebanyakan gitu ya. Ya, tema kita pada sore hari ini yang diberikan oleh pengurus, hidup dalam kebenaran meski sendirian. Ya teman, seperti yang tadi kalau kalian di kolom chat menyebutkan warna yang menggambarkan kondisi kalian, mungkin saat ini kita berbeda di antara kita mengalami orang tua yang mengalami PHK atau sakit, bahkan ada banyak juga yang Tuhan panggil di dalam masa COVID ini. Atau mengalami IPK turun, atau ada mata kuliah yang tidak lulus, yang barusan semester lalu, yang untuk teman-teman yang tingkat akhir gitu ya. Atau relasi bermasalah dengan teman-teman pelayanan, atau keluarga, atau gitu ya. Panan malam, dan pada malam hari itu juga tugas diberikan oleh dosen dan harus dikumpulkan juga pada malam hari itu sebelum jam 12 malam. Dan di tengah berbagai kondisi itu pelayanan anak yang Sorry teman-teman, kayaknya jaringannya Kak Esi lagi sulit, jadi ke luar, aku hubungin lagi ya. Oh, udah. Jaringannya kurang, maaf, ini Kak. jaringan saya. Oh. Iya, bisa kedengaran lagi, Ruben? Bisa Kak, bisa. Tapi mungkin kalau boleh dimatikan kamera kali Sudah Kak, bisa biar lebih kedengaran, lancar Kak? gitu. Sudah Kak, sudah. Teman-teman? Iya, saya lanjutkan ya, teman. Ya, teman, saya mau ngajak kita juga melihat mungkin sekilas balik di dalam bagaimana kondisi yang Nabi Yeremia juga alami saat ini. Di dalam beberapa pertemuan yang sudah teman ikuti di dalam Bible Study Yeremia gitu kan. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 bagaimana Allah telah memanggil untuk menubuatkan bencana kepada orang-orang Yehuda, yaitu berita penghukuman atas dosa yang telah mereka lakukan. Terus dan Allah juga di dalam panggilannya memberitahu kepada Yeremia bahwa orang-orang sebangsanya akan berperang melawan dia. Tetapi ada janji Allah di tengah-tengah itu, yaitu Allah akan menyertai dia dan mereka tidak akan mengalahkan Yeremia. Dan di samping itu juga Yeremia berduka atas bangsanya dan bahkan digambarkan seperti matanya seperti pancuran air mata gitu ya. Di siang maupun di malam hari dia menangisi bangsa-bangsanya. Tapi bangsanya tidak bertobat, malahan mengancam Yeremia dengan kematian. Dan Yeremia juga harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu, yaitu menubuatkan menyatakan bahwa tidak apa-apa, keadaan akan baik-baik saja. Sangat berlawanan dengan nubuatan yang diberitakan oleh Yeremia. Dan bahkan di pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 9 mungkin sudah teman-teman eksposisi sebelumnya, bagaimana Yeremia juga berdoa 3 kali memohonkan kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengampuni atas dosa bangsa Yehuda, tapi Tuhan menolak bahkan dengan tegas di pasal 15 ayat 1. Sekalipun Musa dan Samuel, tokoh yang besar yang dikenal oleh bangsa Israel,
berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku. Bahkan nanti kalau kalian lihat di dalam pasal 16 juga Allah memanggil Yeremia untuk tidak mengambil seorang istri. Teman, kalau kita lihat kondisi yang dialami oleh Yeremia, jikalau kalian sebagai Yeremia, kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kalian akan terus di dalam melayani menjadi nabi Tuhan? Mari kita lihat, teman. Saya mengajak kita boleh melihat di dalam Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai 21. Boleh minta pengurus bacakan atau mungkin Jeffrey kali ya. Jeffrey boleh bacakan, Jeffrey? Yeremia 15 ayat 10 sampai 21. Pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutiki aku. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah kuserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau dan untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Terima kasih, Jeffrey. Ya teman, saya coba bagi dan saya membaginya seperti ini. Ayat 10 itu seperti ratapan Yeremia, dan ayat 11 sampai 14 itu tanggapan dari Tuhan. Lalu lanjutan 15 sampai 18 itu ratapan Yeremia, dan 19 sampai 21 itu tanggapan dari Tuhan terhadap ratapan Yeremia. Sebenarnya kalau kita lihat juga ada dua ratapan sebelumnya di dalam kitab Yeremia, di pasal 11 dan di pasal 12 ada bagiannya. Dan akan ada dua lagi sesudahnya di pasal 20. Ada dua bagian di dalam pasal tersebut. Dan secara alkitabiah, ratapan itu biasanya mencakup 4 hal, teman-teman. Ada berisi keluhan, atau ada juga bagian di mana peratap membandingkan masa lalu yang baik dengan kondisi yang buruk saat ini yang dialami. Atau juga doa permohonan, minta pertolongan kepada Tuhan. Atau juga bisa pernyataan kepercayaan kepada Tuhan. Itu ratapan Alkitabiah yang tercatat, yang kita bisa lihat juga di dalam kitab ratapan, dan termasuk juga beberapa bagian di dalam kitab Ayub. Saya mengajak kita boleh melihat di dalam bagian ratapan, bagian ayat 10 ini, di bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, sungguh sial aku ini, untuk apa ibuku melahirkan aku. Ya teman,
di dalam bagian ayat 10 ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam konteks sebelumnya itu pasal 14 itu bagaimana Yeremia bagaimana bangsa Yehuda mengalami musim kering yang sangat parah sekali, bahkan di ayat 3 dan ayat 4 itu di mana pembesar-pembesar menyuruh pelayan-pelayan mencari air, tetapi sampai di sumur mereka tidak menemukan, di ladang pun sudah terhenti karena hujan tiada turun di negeri. Selain itu, pasal 15 ayat 2 dan ayat 8 kita juga bisa melihat setelah Allah menyatakan walaupun Samuel dan itu berdoa, tapi Tuhan tidak akan mendengar. Bahkan Tuhan bilang sama Yeremia, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemana kami harus pergi? Yaitu jawablah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, lah. Yang ke padang, ke padanglah. Dan yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Yang ketawanan, ketawananlah. Itu berita yang harus diberitakan oleh Yeremia. Yaitu maut, pedang, kelaparan, dan tawanan. Yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Bahkan jumlah janda-janda di antara mereka itu akan dibuat oleh Allah. Jumlahnya lebih besar daripada pasir di laut. Teman coba bayangkan sebagai Nabi Yeremia yang melihat gambaran nubuatan yang telah Allah nyatakan ini, yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Sehingga itu yang dia rasakan, teman. Saya nggak tahu ya, coba kalau kita bayangkan bagaimana di negeri kita sendiri mengalami kekeringan yang sangat parah, mengakibatkan kelaparan yang sangat dahsyat, dan akibat perang juga meluluhlantakan bukan hanya kota tapi juga bangsa, dan tidak ada lagi pertahanan, dan yang ada adalah hanyalah kematian dan tangisan karena kehilangan dari suami atau anak laki-laki yang dikasihi karena perang. Teman, ini kondisi bukan kondisi yang sangat mudah atau kondisi yang menyenangkan yang harus dinubuatkan oleh Yeremia. Di tengah kondisi seperti itulah, kondisi nubuatan yang sangat kelam itulah, sepertinya Yeremia itu ingin mengatakan akan lebih baik jika dia tidak dilahirkan. Sungguh sial aku ini, untuk apa ibuku melahirkan aku? Itu mirip seperti nanti di dalam Yeremia pasal 20. Dia mengutuki hari kelahirannya. Bahkan dia mengatakan, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan? Hanya untuk melihat kesusahan dan kedukaan. Teman, kondisi yang sangat mengerikan tersebut sebagai penghukuman Allah atas bangsa Yehuda, itu sangat membebani Yeremia. Bahkan juga bukan hanya terhadap dirinya ataupun keluarganya, tetapi memang itu akan dialami oleh bangsa Yehuda secara keseluruhan. Dan di samping itu, mengapa dia mengatakan bahwa setiap orang di negeri ini aku harus bertengkar dan berbantah, bahkan setiap orang mengutuki dia. Karena yaitu, pesan yang harus dia beritakan itu, kematian, pedang, kelaparan, tawanan. Teman, ada nggak? Teman, kalian senang nggak kalau kalian dipanggil untuk memberitakan berita penghukuman seperti ini? Berita kesuraman. Ada yang senang datang ke kampus gitu ya, memberitakan hal-hal yang menggambarkan satu bencana yang akan dialami karena dosa gitu. Tapi itu yang harus dilakukan oleh Yeremia. Nah, bagaimana Allah menjawab ratapan Yeremia ini? Apa tanggapan Allah? Pertama-tama Allah berbicara secara personal meresponi tanggapan ratapan Yeremia ini. Saya kutip nanti dua bagian. Yang bagian pertama ini saya kutip dari NKJV. Saya ada bagian yang menarik, yaitu kata remnant muncul di situ. Surely it will be well with your remnant. Sungguh akan baik-baik saja dengan kaum yang tersisa itu. Baik kaum yang tersisa yang akan masuk ke dalam pembuangan, maupun kaum yang tersisa yang ada nanti di Yehuda. Tuhan berjanji kepada Yeremia, baik secara personal, pribadi, maupun sebagai wakil dari umat Allah, bahwa mereka, walaupun Allah akan menghukum mereka, bangsa Yehuda, tetapi mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahwa akan ada kaum remnant tersebut, kaum tersisa tersebut yang akan tetap dipelihara oleh Allah. Yang menarik, kalau di NIV itu dikatakan, surely I will make your enemies
plead with you. Ini seperti Tuhan menguatkan Yeremia bahwa aku akan membuat musuh-musuhmu memohon kepada engkau di dalam masa disaster dan distress mereka. Dan itu tergenapi, teman. Nanti kalau kalian baca di dalam Yeremia pasal 21, bagaimana Raja Zedekia itu mengutus Pasyur untuk meminta petunjuk Tuhan. Bahkan pasal 42, yaitu setelah Babel menginvasi Yehuda dan membawa mereka dalam pembuangan. Ada sisa-sisa dan sebagian itu ada juga perwira yang tersisa. Ada seorang perwira itu datang ke Yeremia meminta petunjuk Tuhan kepada Yeremia. Bahkan kalau kalian baca di dalam pasal 39, ini sangat menarik, teman. Tuhan sendiri yang akan memberikan perlindungan kepada Yeremia melalui Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dikatakan mengenai Zaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia. Nanti mereka akan membebaskan Yeremia dan membiarkan dia pulang. Bahkan sebenarnya Nebuzaradan juga di dalam masa akan membawa tawanan Yehuda ke Babel, itu dia bertanya kepada Yeremia, dia akan pilih ikut dalam pembuangan atau tetap tinggal di Yehuda. Teman, itu wujud dari perlindungan Tuhan kepada Yeremia. Dengan kata lain, seolah-olah Tuhan ingin menjawab ketakutan Yeremia dengan memberikan janji dan menguatkan Yeremia. Bahkan memberikan juga janji perlindungan kepada Yeremia, menjawab ketakutan Yeremia dari ratapan yang dia nyatakan. Tetapi bagian yang berikutnya adalah Tuhan melanjutkan dengan nubuatan penghukuman kepada Yehuda, ayat 12-14. Yaitu, dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Jadi meskipun Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa Tuhan akan menjaga dia, namun itu bukan berarti nasib Yehuda telah berubah. Tetap saja mereka akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Dan gambaran besi dari utara itu sebagai kualitas yang terbaik pada abad 7 sebelum Masehi itu adalah senjata Babel yang dibuat dengan besi dari utara yang kuat dan tembaga. Dengan kata lain, Yehuda pasti akan ditaklukkan oleh Babel. Yehuda pasti akan sepenuh-penuhnya ditaklukkan oleh Babel. Dan mereka akan juga masuk ke dalam pembuangan. Di ayat 13 dan 14 itu, yaitu ketika Babel datang, Tuhan akan membiarkan mereka mengambil segala sesuatu dari Yehuda. Di ayat 13, harta kekayaanmu dan barang pemberdaharaanmu akan kuberikan dirampas. Dan itu juga akan tergenapi di pasal 52. Dan mereka akan dibawa ke dalam pembuangan. Di ayat 14 itu, yaitu aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Teman, itu tanggapan Tuhan terhadap ratapan Yeremia. Sorry, teman. Apakah suara saya bisa dengar? Sorry. Wah, jaringannya sangat. Suara saya bisa kedengaran? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya. Maaf, teman. Sepertinya ini Wi-Fi-nya sedang bermasalah. Ya, teman. Ini adalah tanggapan Tuhan terhadap ratapan Yeremia. Bagaimana di satu sisi Tuhan memberikan penguatan kepada Yeremia dan yaitu adanya janji bahwa Tuhan tidak meninggalkan Yehuda, ada kaum remnan yang tetap dipelihara Tuhan, dan bahkan ada pemeliharaan Tuhan juga kepada Yeremia. Tapi di sisi lainnya, penghukuman tetap akan dikerjakan oleh Allah kepada Yehuda. Dan Yeremia melanjutkan ratapannya dengan mengakui, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Yaitu mengakui bahwa Tuhan mengenalnya secara personal, mengenal akan kesetiaannya, dan mengenal akan penderitaannya. Tuhan tidak
seperti bukan tidak peduli, tetapi Tuhan sangat mengetahui secara personal apa yang dialami oleh Yeremia. Dan Yeremia juga mengetahui bahwa di dalam keadilan Tuhan, Tuhan akan membalas dengan tepat para penganiayanya. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Dan janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Itu adalah seperti permohonan. Ada satu komentar yang mengatakan itu kemungkinan permohonan agar Tuhan tidak mengambil nyawa Yeremia, namun juga bisa permohonan agar Tuhan tidak membawa Yeremia ke dalam pembuangan. Dan ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Yeremia menyadari bahwa dia menanggung celaan itu karena kesetiaannya di dalam memberitakan nubuatan yang Tuhan ingin dia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Kesetiaannya di dalam melayani Tuhan, bukan justru karena keberdosaan gitu ya. Dan dilanjutkan adalah bagian ini menarik teman. Sepertinya ini adalah Yeremia mengingat panggilannya. Yeremia mengingat panggilannya, yaitu sebagai bagian dari panggilan itu di mana Tuhan menyentuh mulut Yeremia dan meletakkan perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Di pasal 1 ayat 9, kalau kita bisa baca. Dan bahkan berjanji juga, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dan ketika Yeremia menyatakan apabila aku bertemu dengan perkataan, yaitu ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku memakannya, memakan perkataan Tuhan. Aku menikmatinya, dan aku menikmatinya dan menjadi kegirangan bagiku, bahkan menjadi kesukaan hatiku. Itu seolah-olah seperti bahwa bagaimana firman Allah atau perkataan Allah itu menjadi bagian terinternalisasi dalam dirinya. Dan itu juga mirip di dalam Yehezkiel pasal 3 dan Wahyu pasal 10. Bagaimana Yehezkiel Allah minta untuk boleh memakan kitab gulungan tersebut. Dan ketika dimakan dan dirasakan itu manis. Teman, itu sesuatu hal yang menarik. Kenapa? Kalau dari sisi berita nubuatan itu berita nubuatan kekelaman. Tetapi justru ketika Yeremia bertemu dengan perkataan-perkataan Allah, justru dia menikmatinya. Karena firman Allah itu boleh menjadi kegirangan baginya dan kesukaan baginya. Walaupun isinya adalah berita terkait penghukuman. Ini bagian yang dan beberapa ada satu tafsiran juga mengatakan bahwa ini juga salah satu menjadi dasar bagaimana kenapa Yeremia bisa setia di dalam 40 tahun panggilannya sebagai nabi. Teman, saya rasa ini bagian penting teman di dalam pelayanan kita juga sebagai pengurus di kampus ataupun PKK ataupun anak kelompok kecil gitu ya. Bagaimana kita boleh mengalami bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, itu boleh menjadi sesuatu yang sangat dinikmati, menjadi kegirangan bagi hati kita, kesukaan bagi hati kita, dan itu boleh merefresh, mentransformasi kita, dan itu menguasai dan menginternalisasi pikiran kita, karakter kita, dan apa yang menjadi kegirangan atau kesukaan bagi Tuhan, itu menjadi kesukaan bagi kita. Dan hidup kita itu berpadanan dengan apa yang kita beritakan, atau berpadanan dengan perkataan-perkataan Tuhan yang kita jumpai tersebut. Itu bagian yang penting, teman. Bagaimana kita boleh, tanda kutip, memakan perkataan Tuhan, menikmatinya, mencicipinya, dan merasakan manisnya perkataan Tuhan tersebut. Sehingga apa? Yeremia juga menyatakan bahwa karena panggilan Tuhan itulah, dia tidak pernah beria-ria dalam pertemuan dengan orang-orang yang bersunda gurau. Sebenarnya di NIV lebih menggambarkan kondisinya, teman. I did not sit in the assembly of the mockers. Mockers atau pencemooh. Aku tidak pernah duduk bersama-sama dengan gerombolan atau mereka yang mockers, pencemooh.
Aku tidak pernah duduk dengan mereka yang tidak menghargai dan tidak mencintai Tuhan dan firman-Nya. Aku tidak pernah berasosiasi. Aku tidak pernah menjadi serupa. Aku tidak pernah berkompromi dengan pencemooh-pencemooh tersebut. Orang yang mencela Tuhan tersebut. Ini mirip dengan Mazmur pasal 1 ayat 1, teman. Bagaimana berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam perkumpulan cemooh. Kata berjalan, walk, stand, and sit, itu mengalami degradasi, termasuk juga orang fasik, orang berdosa, dan dan pencemooh. Itu juga mengalami degradasi semakin meningkat. Sehingga di bagian ini Yeremia sangat menyadari bahwa karena panggilan Tuhan sebagai nabinya untuk memberitakan tentang bagaimana bangsa Yehuda telah berdosa dan bagaimana penghukuman Tuhan atas keberdosaan mereka, dan bagaimana kehidupan Yeremia juga hidup di dalam kebenaran seperti firman yang dia beritakan tersebut, sehingga itu membuat dia tidak berasosiasi, tidak menjadi sekawanan, atau tidak berkompromi, atau tidak menjadi serupa dengan para pencemooh tersebut. Sehingga dia apa? Dia mengalami karena tangan Tuhan dia duduk sendirian. Karena dia merasakan hebat sekali beban berat tangan Tuhan itu di pundaknya. Karena dia harus memberitakan penghakiman kepada bangsanya. Sehingga jikalau itu yang membuat Yeremia tidak mungkin bergabung atau berasosiasi dengan para pencemooh yang sedang bertawa-tawa dan bersenang-senang di dalam keberdosaan mereka, maupun di dalam pemberontakan mereka kepada Allah. Karena itu akan merusak berita penghakiman yang dia sampaikan. Dalam refleksi saya, teman, saya berpikir bahwa ya, ketika kita memberitakan kebenaran, ketika kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan juga, kita harus hidup di dalam kebenaran, teman. Supaya apa yang kita beritakan itu memang sejalan dengan hidup kita. Sehingga itu tidak menjadi celaan, bahkan cemoohan bagi orang-orang. Saya takutkan, teman, apakah dalam hidup kita, dalam Injil yang kita beritakan, dalam firman Tuhan yang kita beritakan di dalam kelompok kecil, kepada jemaat, apakah hidup kita juga berpadanan dengan Injil Kristus yang kita beritakan? Hidup kita sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Dan karena memberitakan kebenaran itu jugalah yang membuat kita mungkin dijauhi orang, teman-teman kita, dinyinyir mungkin, dicela mungkin, sehingga kita seperti mengalami kesepian di dalam menjalani panggilan Tuhan. Tetapi jikalau itu yang Tuhan kehendaki di dalam kesetiaan kita, bagaimana hidup dalam kebenaran itu berpadanan dengan berita kebenaran yang kita sampaikan. Itu sejalan dengan berita kebenaran yang kita sampaikan. Teman, saya ingat cerita, ini kisah sedih, teman, sebenarnya. Jadi ada pengurus satu PMK di wilayah barat, itu dulu di dalam pelayanan yang pernah kami layani. Ya, mereka pasangan, cewek dan cowok, pengurus, dua-duanya pengurus, dan dua-duanya juga PKK. Dan ternyata di dalam perjalanan, sang cewek kedapatan hamil, teman. Hamil, itu ketika dikonseling oleh, kalau tidak salah, oleh staf juga waktu itu, masih zamannya Bang Daniel. Ketahuan ternyata mereka sudah melakukan hubungan seks itu bukan sekali, teman. Itu berkali-kali, dan itu dilakukan selama periode pelayanan mereka. Aktif sebagai seksi kakak, dan aktif sebagai pemimpin kelompok kecil, baik pria maupun wanita tersebut. Dan itu menjadi satu tanda kutip tamparan lah ya, dalam artian ya
Waktu itu kita sebagai staf perkantas dalam konteks pengembalaan kepada pengurus kampus gitu. Tapi itu realita yang dihadapi, teman. Dan Yeremia bukan hanya memberitakan kebenaran, dan karena kebenaran dia harus mengalami keterasingan, tapi dia hidup di dalam kebenaran. Tidak berasosiasi, bahkan apalagi tidak menyerupai dengan orang-orang yang hidup melawan Allah. Dan di ayat 18, ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat 18 ini, sebelumnya Yeremia itu mengakui Tuhan sebagai sumber air hidup. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 13, tapi pada bagian ini Yeremia menuduh Tuhan seperti sungai yang curang dan air yang tidak dapat dipercayai atau tidak dapat diandalkan. Ini ada dua pertanyaan atau pernyataan retorik yang digunakan oleh Yeremia untuk mengungkapkan keraguannya. Keraguannya akan apa? Keraguannya akan dirinya, misinya, dan kesetiaan Tuhan. Dan sebenarnya pernyataan ini mirip dengan kondisi Yerusalem di pasal 30 yang Yeremia nyatakan, yaitu penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Namun ada janji Allah untuk pemulihan. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Ini sangat miris, teman. Jikalau kondisi Yerusalem, yaitu dikatakan penyakitmu sangat payah dan lukamu sangat tidak tersembuhkan, tetapi Tuhan mengerjakan pemulihan, mendatangkan kesembuhan bagi Yerusalem. Tetapi di sini sepertinya Yeremia bilang, seolah-olah bilang, mengapa penderitaanku tidak pernah berkesudahan? Kenapa lukaku tidak tersembuhkan? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepadaku atau tidak memberikan kekuatan kepadaku? Di Finberg mengatakan, dalam keadaan putus asa, Yeremia sepertinya menuduh Tuhan gagal memenuhi janjinya yang di pasal 1 ayat 18-19 yang sebelumnya kita pelajari. Gagal memenuhi janjinya untuk menguatkan dia dalam melawan musuh-musuhnya. Yeremia dalam penderitaannya, dalam mungkin keputusasanya, dia menuduh Tuhan. Tapi sangat menarik, teman. Bagaimana tanggapan Tuhan terhadap Yeremia, ratapannya. Yaitu Tuhan mengoreksi Yeremia, dan Tuhan memanggil Yeremia untuk bertobat. Ada kata 3 kali bertobat di dalam bahasa Ibrani, di bagian ayat 19 ini. Atau di NIV-nya repent, atau kata turn. Itu, jikalau engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jikalau engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Tuhan mengoreksi cara pikir ataupun apa yang dipikirkan, apa yang dituduhkan Yeremia kepada Tuhan. Dan Tuhan meminta Yeremia untuk bertobat. Mengapa hal ini penting, teman? Dengan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kembali Yeremia. Akan mengembalikan Yeremia menjadi pelayan di hadapannya. Dan menjadi penyambung lidah baginya. Dan karena apa? Karena tanpa kekudusan, tanpa pertobatan, tanpa kembali menyadari, mengenal siapa Allah sesungguhnya yang Yeremia layani, dan apa yang sebenarnya maksud Allah, maka dia tidak akan bisa menjadi penyambung lidah Allah. Dengan demikian juga, teman, pentingnya juga jikalau ada hal-hal yang hina yang ada di pikiran kita, atau pikiran negatif kita terhadap Tuhan, atau perasaan negatif kita terhadap Tuhan, atau mungkin perkataan atau perbuatan yang hina yang kita lakukan, kita pun perlu menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, teman. Supaya kita bisa menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Untuk pekerjaan yang mulia.
saya ingat perkataan Ibu Dorothy Marx, tanpa kekudusan tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Teman-teman, mungkin kita sebagai pengurus PMK, kita senang dengan acara persekutuan yang berjalan lancar melalui Zoom, atau mungkin ya acara retret yang pernah kita lakukan, kelompok kecil yang kita pernah lakukan. Pertanyaannya adalah, jikalau kita melakukan itu tanpa kekudusan, tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Itu hanya sekedar aktivitas, tetapi tidak ada kuasa Allah yang memperbaharui, yang mengerjakan pembaharuan kepada setiap jemaat, yang mengerjakan pembaharuan kepada setiap anak kelompok kecil yang kita gembalakan, dan yang mengerjakan pembaharuan juga di dalam diri kita. Pentingnya untuk boleh bertobat, mengalami diperbaharui oleh Allah, mengalami disucikan oleh Allah, supaya dikuduskan oleh Allah dan dipandang layak oleh Allah untuk dipakai bagi pekerjaan Allah yang mulia. Ini bagian yang penting, teman-teman. Jadi jangan hanya senang karena jumlah yang banyak yang ikut Zoom persekutuan. Jumlah banyak ikut kelompok kecil. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita boleh mengalami kuasa pembaharuan yang Tuhan kerjakan? Karena kita boleh menikmati, dikuduskan, disucikan oleh Allah, dan dipakai oleh Allah untuk maksudnya yang mulia. Dan ayat 20-21, Tuhan menutupnya dengan kembali. Tuhan mengingatkan Yeremia akan panggilan awalnya dan janji yang Tuhan berikan. Di pasal 1 ayat 18-19 tersebut. Itu adalah panggilan awal dan janji Tuhan. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menampik semua tuduhan-tuduhan Yeremia. Dengan kata lain bahwa Tuhan terus memegang dan menepati janjinya. Yaitu untuk menguatkan Yeremia melawan musuh-musuhnya. Walaupun orang-orang Yehuda akan terus mencoba menggunakan kekerasan untuk menghentikan Yeremia dalam menyampaikan nubuat penghakiman dari Tuhan, tapi mereka tidak akan dapat menghancurkan Yeremia. Justru diri mereka sendiri yang akan hancur. Karena apa? Karena Tuhan berikan kekuatan kepada Yeremia untuk menghadapi musuh-musuhnya tersebut. Dan di sisi lain, Tuhan juga tidak menyatakan bahwa Yeremia tidak akan pernah jatuh ke tangan orang jahat gitu ya. Tapi ketika Yeremia jatuh ke tangan orang jahat, Tuhan akan menyelamatkan, melepaskan dan membebaskan mereka. Dan kalau kita nanti lihat di dalam pasal 38, Yeremia akan orang-orang jahat itu akan memasukkan Yeremia ke tangki berlumpur tapi tidak berair. Itu seperti penjara yang dimana dia bisa mati di sana. Tapi Tuhan menyelamatkan Yeremia. Teman, di dalam pelayanan tidak ada namanya janji bahwa pelayanan itu enak. Pelayanan itu menyenangkan. Tiap regenerasi saya selalu bilang sama pengurus. Tidak ada namanya pelayanan yang enak. Jikalau memang kalian tidak mau bayar harga, jikalau kalian hanya ingin cari nama atau demi kesenangan, atau demi pengakuan, eksis gitu ya, lebih baik tidak usah menjawab jadi pengurus. Mungkin kita selama ini memohon-mohon orang menjadi pengurus, tapi bagi Tuhan tidak, teman. Tapi bagian ini Tuhan ingin mengingatkan Yeremia bahwa Tuhan memegang janjinya. Dan Tuhan terus memegang janjinya untuk menguatkan dia, mengerjakan panggilan kenabian tersebut, dan menyelamatkan dia, melepaskan dia ketika jatuh ke dalam tangan orang-orang jahat. Itu yang akan dialami oleh Yeremia, teman. Oke, pertanyaan refleksi dan aplikasi. Ya, apa tantangan atau penderitaan yang teman alami? Pernahkah kalian mengalami penderitaan karena menyatakan kebenaran? Menegur orang menyontek pernah? Teman sekelas nyontek?
Apalagi zaman online gitu ya, mudah sekali menyontek. Apalagi ketika ada yang jatuh di dalam pornografi atau mungkin hal-hal lain. Beranikah kita menyatakan kebenaran? Dan ketika firman Tuhan masuk internalisasi menjadi bagian dalam hidup kita, itu harusnya membuat hidup kita tidak berkompromi atau menjadi serupa dengan orang yang tidak menghormati Tuhan dan firman-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah kita setiap hari membiarkan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, memakannya setiap hari, dan membiarkan firman itu mentransformasi kita, mengoreksi kita, sehingga hidup kita itu mencerminkan firman yang kita pelajari dan kita sampaikan. Jangan menjadi munafik gitu ya. Kita belajar firman, perkataan kita mungkin bagus, tapi hidup kita tidak menunjukkan seperti firman yang kita pelajari ataupun kita sampaikan. Ini bagian refleksi yang saya pikir kita harus pikirkan sebagai pengurus, sebagai PKK. Kita harus pikirkan, teman. Karena banyak sekali pengurus atau PKK pun adalah orang-orang yang jaim gitu ya, yang jaga image di luar. Tapi pertanyaannya adalah who you are ketika kamu sendirian. Siapa kita ketika kita sendirian? Apa yang ada di pikiran kita ketika kita sendirian? Apa yang ada di hati kita ketika kita sendirian? Tapi Tuhan tahu, teman. Ketika kita terus memelihara dosa-dosa yang kita nikmatin, dan tidak membiarkan firman itu mengoreksi kita, membuat kita bertobat, maka ada bagian Tuhan yang akan mendisiplin kita. Ya, di tengah pergumulan penderitaan yang kita alami di tengah pandemi ini, pernahkah kita berpikiran negatif terhadap Tuhan? Mungkin kita menganggap Tuhan tidak setia, atau tidak mengasihi kita, atau menganggap Tuhan tidak dapat dipercayai, atau hal-hal lain yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Dan itu sebenarnya adalah tuduhan yang tidak tepat terhadap Tuhan. Karena kita tidak mengenal Tuhan siapa sesungguhnya. Dan dalam hal apa kita harus bertobat, teman? Adakah pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan hina yang sudah kita lakukan atau yang masih terus-menerus kita nikmati? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu, teman. Dan ingatlah, tanpa kekudusan kita tidak bisa dipakai Tuhan menjadi perabotnya untuk pekerjaan yang mulia. Mungkin secara estetika penampilan luar sepertinya bagus pelayanan yang kita kerjakan. Tapi Tuhan tahu siapa diri kita sesungguhnya yang mengerjakan. Dan apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan setia memegang janjinya? Jikalau Tuhan yang memanggil kita menjadi pengurus PKK di kampus kita masing-masing, percayakah kita bahwa di tengah pandemi ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengerjakan panggilannya, untuk setia mengerjakan penginjilan, apalagi sebentar lagi juga akan menyambut mahasiswa baru nanti. Setia mengerjakan pemuritan, penggembalaan kepada jemaat, anak kelompok kecil, PKK, pengurus di kampus kita masing-masing. Atau jangan-jangan pandemi COVID ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan atau tidak setia mengerjakan panggilan tersebut. Teman-teman ingat, at the end bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah sama seperti Nabi Yeremia, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan di dalam mengerjakan panggilan Tuhan, tetapi dalam anugerah Tuhan, dia boleh setia sampai akhir, menyelesaikannya 40 tahun pelayanan tersebut. Karena kembali, kekuatan dari Tuhan, kekuatan firman Tuhan yang dia nikmatin, dan boleh menikmati bagaimana Tuhan yang memampukan dia untuk mengerjakan semua itu. Biarlah kita juga boleh alami dan menikmatinya, teman. Boleh dengan kasih minta Kare membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan, kami ingin memakan firman-Mu hari demi hari, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu menguduskan, menyucikan hati kami, diri kami, dan itulah yang akan terpancar di dalam keseharian kami, di dalam pelayanan kami. Tuhan, kami rindu diri kami boleh Tuhan pakai seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami sangat memohon kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghiburkan, yang menolong kami untuk boleh setia mengerjakan panggilan Tuhan. Kami juga bersatu hati datang mengakui kami lalai, kami sering terpengaruh apa yang menjadi pendapat orang. Bahkan kami sering memikirkan hal-hal yang buruk terhadap Tuhan. Kami tidak percaya Tuhan sanggup. Kami tidak percaya Tuhan mau. Kami tidak percaya Tuhan memanggil dan menuntun kami. Kami mengakui bersama-sama. Dan kami bersyukur di dalam Kristus Yesus. Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami, dan Engkau mau memperbarui kami menjadi alat-alat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami berdoa, hamba secara pribadi berdoa, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan adik-adikku, rekan-rekanku di tempat ini, di dalam setiap pergumulan, di setiap tantangan ataupun keadaan yang mungkin sedang mereka hadapi, baik secara pribadi maupun juga di dalam kepengurusan komunitas di kampus mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat KSI yang boleh menyampaikan firman. Kami berdoa kiranya Tuhan yang juga boleh terus menguatkan dan boleh melimpah-limpahkan kasih, hikmat, dan juga kebenaran firman ini bisa dialami dan dikerjakan juga KSI di dalam pelayanan yang Tuhan boleh panggil untuk KSI lakukan hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Rey. Saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih kepada KSI atas firman yang sudah diberitakan di PMKJ hari ini. Saat ini kita akan masuk ke respon atau pengutusan. Ya Tuhan, ajar dan bimbing kami menaati perintah-perintah-Mu untuk tetap hidup dalam kebenaran, meskipun sendirian dan banyak kesulitan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan meminta Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita sambil menyanyikan lagu Teach Me Thy Way, O Lord. Teach me thy way, O Lord, teach me thy
kepada Kak Esi dipersilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di sepanjang hidup kami merindukan biarlah Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup boleh mengajar kami di sepanjang hidup kami melalui firman demi firman yang kami boleh renungkan, yang boleh kami pelajari, yang boleh kami hidupi. Sehingga firman-Mu itulah ya Tuhan, memperbarui pola pikir kami, memperbarui hati kami, memperbaharui karakter kami, dan boleh menguduskan kami hari lepas hari, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga di dalam penyerahan diri kami kepada Allah dan kepada panggilan Allah, di dalam mewartakan berita Injil Kristus, dan menjadikan setiap murid Kristus boleh mengalami kedewasaan serupa dengan Kristus, di kampus kami masing-masing, kami boleh menjadi instrumen Allah yang dipandang Allah layak mengerjakan pekerjaan Allah yang mulia dan yang boleh dimampukan oleh Allah terus-menerus setia mewartakan kebenaran firman Tuhan walaupun ada harga yang harus dibayar ya Tuhan. Sehingga hidup kami maupun berita yang kami beritakan bukanlah hidup yang kompromi ya Tuhan. Tetapi hidup yang boleh sesuai berpadanan dengan firman Tuhan yang kami pelajari dan yang kami hidupi. Sehingga boleh banyak orang ya Tuhan, boleh melihat hidup kami. Mereka boleh melihat Kristus hidup dan Tuhan dimuliakan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, jikalau ada pemikiran yang tidak benar tentang Engkau, biarlah Roh Kudus menginsafkan kami, memperbaharui kami, dan melayakkan kami kembali untuk melayani Engkau dan untuk hidup bagi Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih kami boleh mengalami kehadiran-Mu di dalam Bible Study PMKJ pada sore hari ini. Terimalah ya Tuhan, ibadah dan pelayanan kami, biarlah boleh menjadi suatu persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami pun boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Dalam Kristus Yesus, kami muji-muji Engkau. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh.